Wow. Ya udah, aku pakai yang kabel aja. Ya, bentar, ini dari film lain ada yang mau ngasih tanggapan dulu nggak? Dari tonton ini sih, yang baru tadi ditonton, ada yang mau ngasih tanggapan? Serius? Mas Kabut, film terakhir? Boleh dong, silakan. Aku lupa tahun berapa. Aku dulu sama Kapten Jack waktu masih aktif aja, sempat mampir di Banjarnegara juga buat main. Oh, setahun nih kampung. Tahun berapanya lupa? Oke. Di tahun 2019. Oke. Lama sekali banget. Cuman yang waktu itu yang aku lihat, ya mungkin pada saat itu dan sekarang ya naik juga ya. Itu emang Kapten Jack juga main di, aku nggak tahu mungkin gedung punya di sana yang penontonnya juga tidak sebanyak ketika orang Jack main di kota lain. Oke. Harapan sih semoga sekarang betul scene-nya udah harusnya udah berkembang ya sekarang harusnya ya. Pasti. Dan filmnya Oke, aku mau nanya dulu ke kamu. Kamu kan gak ikut nih ya di prosesnya ya. Dan gimana kamu terus nonton film ini dan gimana Banjarnegara sekarang, karena ini dibikin tahun 2023. Gimana sekarang Banjarnegara? Banjarnegara saat ini ya udah ada. Mungkin nggak kayak yang tadi dibilang dalam film, udah nggak terlalu twist banget ya, karena udah ada poros untuk mempertemukan mereka. Oke. Jadi udah ada sinergi untuk saling membangun satu sama lain. Oke. Kesadarannya berarti udah muncul ya setelah filmnya atau karena pemerintahnya? Pemerintahnya mah gitu-gitu aja. Yang bener loh. Oke, tanggapan dari kamu kan tadi nonton We Are Monster juga, kamu terus nonton Kesetaraan juga, gimana? Kalau untuk kesetaraan aku sih Menyebalkan ya, menyebalkan filmnya ya, sangat menyebalkan sekali ya. Keadaannya. tapi itu emang hal yang harus dikampanyekan. Ya, Karena memang penting agar tidak merugikan satu sama lain. betul. Maka apalagi untuk perempuan Ya. itu sih. Kalau We Are Monster, Wah, aku nggak bisa bicara untuk Kapten Jack. Aku terlalu jujur untuk Kapten Jack. ya, yang seru waktu itu di bioskop musik kali ini, film dengan tema perempuan itu ada dua. Ada film kalian sama ada teman-teman dari Brawijaya yang judulnya Woman in Crowd. Itu juga sama gitu kan, soal kesetaraan juga. Tadinya mau tak gabungin gitu, tapi kayaknya nggak seru nih ntar nih gitu. Mending tak pisah aja gitu. Tapi jujur nonton filmmu itu karena teksnya nggak kalian sensor ya, itu juga pilihan artistik ya. Itu bikin tambah menyebalkan sih, maksudnya jadi males banget gitu kalau nemu kayaknya udah pengen nyikat aja gitu. Kalau misalnya kita bikin sedih ya, salam olahraga kayaknya itu. Karena nggak ada yang disensor, gue kira bakalan disensor gitu ya, diremes, apa-apa gitu. Tapi emang kita seperti itu sepertinya gitu ya. Oke, geser ke Mas Kabul dulu. Silakan Mas. aku suka sama semangat DIY dari Kapten Jack. Oke, iya kalau itu ya. Iya, Mas Kabul silakan dibocorkan apa niat Anda memutarkan film ini. Ini film lama banget dan aku juga jadi kangen banget awal-awal kuliah waktu itu nonton live dan emang sebegitu gaduhnya gitu Monster Jagger yang pasti nggak bisa maju ke depan aku.
Ingat banget pokoknya di daerah apa Nologaten itu udah pasti aduh pasti gaduh itu. Gimana Mas? Ya, film Dragon itu kan diproduksi tahun 2012. Produksinya sekitar 2 tahunan. Itu juga behind the scene dari proses album Terakhir Avenger yang keempat. Terus niat utamanya dari aku pribadi, kenapa aku nonton film ini di agensi ini adalah insya Allah di bulan Juni aku membuat satu buah buku yang berisi cerita yang tidak pernah orang tahu tentang Avenger. Buku foto. Buku foto dan narasi. Oke, menarik. Kayak gini nih oke banget nih. Pantulannya berlanjut ya. Oke, lanjut. Jadi ya, ini juga bukunya juga udah cukup lama aku persiapkan, kurang lebih 8 tahun juga. Buset. Ya, tahun ini udah mendekat gelombang akhir. Oke. Jadi aku apa ya istilahnya merimpalkan kurikulum selama satu dekade bersama Avenger. Jadi di buku itu ada cerita tentang yang teman-teman entah itu fans Avenger atau teman-teman lain yang hanya melihat Avenger dari sisi luar. Di buku ini ada cerita dari sisi dalam. Oke. Jadi yang kalian nggak tahu ada semua di buku ini. Oke. Kenapa sih mereka bisa tentang fungsi di 2016? Iya. Terus kenapa mereka balik lagi reuni di tahun 2023? Betul. Kita sebenarnya ada di buku ini semua. Oke. Plus foto-foto yang belum pernah aku publish juga. Oke, foto. Oke. Berarti spill judulnya apa nih? Draft judulnya apa? Judulnya Setelah Kepala Tinggi. Setelah Kepala Tinggi. Oke, wah gila menantang banget ini judulnya gitu ya. Aku ingat buku fotonya Slang, ya kan dari Mas siapa tuh gue lupa Jakarta. Dia juga lebih ke sisi personal dari masing-masing personil gitu ya. Tapi ini sisi personal dari masing-masing problem atau gimana? Lebih ke dari sudut pandang pribadi. Oke. Jadi aku tidak ada menginterview mereka berlima ataupun orang-orang Avenger. Ini pure cerita dari sudut pandang pribadi. Oke, yang notabene kamu juga sebenarnya bagian dari timnya Kapten Jack ya di awal-awal ya, bagian dari manajemen dan di film tadi juga sebagai co-produce. Oke, semoga lancar, semoga bisa titip jual juga di Cherry Pop besok Agustus gitu ya buku fotonya. Sekarang kita geser ke kesetaraan, darah setara. Silakan. Nama dulu dong. Halo semuanya. Halo. Mungkin aku ngucapin terima kasih telah menonton film kesetaraan gitu. Oke. Kenalin saya Isna sebagai sutradara di film kesetaraan. Ya, waktu itu karena kamu bertendang yang nikmat gitu ya. Betul. Ya, waktu itu gimana kamu terus ketemu sama satu case yang itu memang pelecehan waktu itu? Awalnya tuh sebenarnya ketemu korban-korbannya itu tuh memang saya tanya aja gitu loh. Dan ternyata hal-hal itu apa ya terjadi di mereka dan ya jujur saya sedih dan miris gitulah, turut prihatin juga kan. Ternyata mereka tuh sampai ada yang trauma nggak mau nonton konser lagi gitu. Wah, itu kan impactnya udah besar lagi dan itu lebih ke trauma lagi kan, personal banget gitu. Makanya film ini buat untuk jangan melakukan pelecehan di tempat-tempat konser. Yeay, pasti dong, pasti. Oke, sekarang ke teknis produksi. Film tahun 2012, film tahun 2023. Kamu film tahun 2025. Berapa lama risetnya? Berapa lama ini sampai kelar? Proses kreatifnya itu 6 bulan, cuma kalau risetnya 1 tahun. Oke. Film ini udah diputar berapa kali dan di mana? Dulu pernah di Ajak Film Festival. Ajak Film Festival. Terus di Semarang di Chronic Film. Terus kemarin di Purwokerto yang untuk korban Sumatera itu. Oh iya, cari. Sampai hari ini juga kemarin. Oh iya ya? Iya betul. Terus yang keempat ini. Iya betul. Coba ntar gue cek masternya. sorry. Ayo. Baru aku lusa akan ke Purwokerto juga soalnya. Oh iya ya, yang buat Iya yang buat Sumatera. Iya, coba. Oke. Sorry. Gua nggak inget sumpah. Nggak terima sapitan film itu. Ya, terus kemudian gimana kamu melihat acara bioskop musik dan acara sharing listrik secara umum ini? Menarik banget sih karena apa ya, ini kan memang bahasnya musik gitu. Terus ada pemutaran film bioskop musik gitu. Justru menurutku jadi apa ya, koleksi yang menarik gitu. Karena orang-orang kan
banyak lah belajapan dan record terus nonton film juga, jadi ya menarik sih, menarik banget. Oke. Nih pertanyaan terakhir gitu. Film selanjutnya apa? Waduh. Soalnya filmmaker ya. Ditebar nih. Filmmaker soalnya. Ditebar nih. Mungkin selanjutnya tugas akhir ya. Tugas Mau akhir, tugas tugas akhir. akhir. Cuman fiksi sih ngambilnya, ya fiksi. Ya doakan saja lancar. Amin. Semoga cepat lulus ya adik-adik ini ya. Amin. Oke, terima kasih. Ada yang mau ngasih tanggapan lagi dari film yang ditonton lainnya? Yang lainnya segerombolan. Serius. Udah. Oh iya juga. Dari mana? Ponorogo coy. Tadi ada soalnya. Monster Jacker Ponorogo. Oke teman-teman, terima kasih untuk bioskop musik kali ini. Kita masih ada 2 kali lagi, tanggal 6 dan tanggal 7. Tanggal 6 lebih spesial karena lebih dominan video musik omnibus yang punya satu kesatuan narasi. Lalu di hari terakhir kita punya film spesial juga dari Jakarta Barat, komplotannya Tuan 13 dengan judul Nekat Tour. Terima kasih malam ini, semoga enjoy dan sampai jumpa di bioskop musik selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.